Keterampilan bukan sekadar kemampuan, tetapi juga jalan menuju masa depan yang lebih mandiri. Melalui program pendidikan kecakapan wirausaha PKW Gold tahun 2026 di LKP Sarja Hadi Sarjana Temanggung, peserta dibekali keterampilan, pengalaman, dan keberanian untuk memulai usaha. Melalui bimbingan instruktur berpengalaman dan suasana belajar yang inspiratif, peserta tidak hanya belajar keterampilan menjahit, tetapi juga dipersiapkan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan siap berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duanda Juliza Setiawan, pimpinan LKP Sarja Hadi Sarjana SAS Temanggung, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dirjen Kursus dan Pelatihan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kemendikdasmen atas terselenggaranya PKW tahun 2026 di LKP Sarja Hadi Sarjana. Semoga ke depan PKW masih dapat terlaksana dan lebih banyak lagi sehingga dapat terfasilitasi masyarakat di Kabupaten Temanggung dan masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih, salam kompeten. Peserta didik yang terpilih kemudian dipersiapkan untuk mengikuti program PKW Gold tahun 2026. Bagi para peserta yang lolos, keterampilan ini menjadi langkah awal untuk memulai perjalanan baru bagi masa depan yang lebih baik. Peserta mengikuti orientasi program untuk memahami proses pembelajaran, kedisiplinan, serta target kompetensi yang akan dicapai selama pelatihan berlangsung. Program PKW Gold tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagai bentuk dukungan terhadap terlaksananya program PKW di LKP SHR. Untuk keterampilan tata busana tahun 2026 ini kami nyatakan dibuka. Pembelajaran dilaksanakan melalui teori dan praktik secara langsung selama 250 jam pembelajaran. Pembelajaran kewirausahaan diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengelola, serta mengembangkan usaha secara mandiri. Pembelajaran manajemen usaha diberikan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola usaha secara efektif dan terencana. Dalam proses pembelajaran keterampilan, peserta didik diberikan materi teori dan praktik secara langsung sesuai dengan bidang tata busana yang dipelajari. Pembuatan sketsa gambar, pembuatan pola, teknik memotong kain, proses menjahit produk secara bertahap, hingga proses finishing, penyetrikaan, dan pengemasan produk. Dengan metode praktik langsung, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan produk yang rapi, berkualitas, dan bernilai usaha, sehingga dapat menjadi bekal untuk berwirausaha secara mandiri. Untuk memastikan kompetensi peserta, dilakukan evaluasi materi pembelajaran, baik teori maupun praktik, sebagai tolok ukur capaian pembelajaran. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, peserta didik melakukan kunjungan ke UMKM Iwan Interior Gorden dan UMKM Nayu untuk mengenal secara langsung dunia usaha di lapangan. Melalui kegiatan ini, peserta didik mendapatkan pengalaman nyata mengenai pengelolaan usaha yang diterapkan oleh pelaku usaha, serta memahami peluang dan tantangan dalam menjalankan usaha, sehingga dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri di masa depan. Peserta didik juga melakukan kunjungan ke pasar untuk mengenal aktivitas perdagangan dan memahami kondisi pasar secara langsung. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran nyata untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, kemampuan berkomunikasi,
serta keterampilan dalam menganalisis peluang usaha di lingkungan sekitar. Peserta didik juga melaksanakan kegiatan Project Based Learning atau PJBL. Melalui kegiatan ini, peserta didik diberikan proyek pembuatan produk tata busana yang dikerjakan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pembuatan desain, pemilihan bahan, proses menjahit, hingga hasil akhir produk. Kegiatan PJBL bertujuan untuk melatih keterampilan teknis, kreativitas, tanggung jawab, serta kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan pekerjaan secara mandiri maupun berkelompok. Kegiatan serah terima barang rintisan usaha kepada kelompok rintisan usaha merupakan bagian dari dukungan program untuk membantu peserta didik mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan yang diberikan berupa peralatan dan bahan usaha seperti mesin jahit portable, banner usaha, stempel usaha, hang-tag usaha, dan label usaha. Kelompok rintisan usaha diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memulai dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Berbagai hasil karya terbaik peserta didik sudah dibuat, di mana setiap produk menunjukkan kreativitas, ketelitian, dan keterampilan. Melalui karya hasil produk yang telah dibuat, peserta didik membuktikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan keterampilan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat berkarya, berinovasi, dan kesiapan memasuki dunia usaha di bidang tata busana. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai merintis usaha mandiri. Rintisan usaha dibentuk menjadi 2 kelompok usaha sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman berwirausaha secara bersama-sama. Setiap kelompok rintisan usaha didorong untuk mampu bekerja sama dalam mengelola usaha, mulai dari proses produksi, pembagian tugas, hingga pemasaran produk yang dihasilkan. Rintisan usaha ini diharapkan mampu menciptakan usaha yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Adisti, peserta program PKW Gold tahun 2026 di LKP SAS. Setelah mengikuti program ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan keterampilan baru, khususnya di bidang tata busana dan kewirausahaan. Saya belajar mulai dari awal menjahit hingga memahami cara memulai dan mengelola usaha. Pembelajaran yang diberikan sangat bermanfaat, karena bukan hanya pembelajaran keterampilan saja yang diajarkan, namun juga diberikan bimbingan untuk mengelola usaha. Dengan diberikan bantuan rintisan usaha, saya juga menjadi lebih percaya diri dan menjadi modal bagi saya untuk membuka usaha secara mandiri. Melalui program ini, saya merasa termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan agar dapat terus mengembangkan usaha agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih LKP SAS, terima kasih Dirjen Kursus dan Pelatihan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia, baiknya kursus, baiknya masa depan, salam kompeten. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2026 bukan hanya tentang pelatihan, tetapi juga tentang membuka peluang, membangun harapan, dan menciptakan masa depan. Terima kasih Dirjen Kursus dan Pelatihan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Kursus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Baiknya kursus, baiknya masa depan. Salam kompeten.